Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sepriani Daniela Tubatonu dari Manajemen Perusahaan kelas 1A. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang manajemen operasi. Yang pertama, pengertian manajemen operasi. Manajemen operasi adalah perencanaan untuk kegiatan-kegiatan produksi perusahaan dalam memastikan proses produksi perusahaan terjaga dan berjalan dengan baik sebagaimana mestinya. Pengertian manajemen tidak terlepas dari pengertian manajemen pada umumnya, yaitu mengandung unsur adanya kegiatan yang dilakukan dengan mengkoordinasi berbagai kegiatan dan sumber dan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Kegiatan bertitik tolak pada pengertian tersebut. Rigetti mendefinisikan manajemen operasi sebagai suatu proses yang secara berkesinambungan dan efektif menggunakan fungsi-fungsi manajemen untuk mengintegrasikan berbagai sumber daya secara efisien dalam rangka mencapai tujuan. Yang berikut penerapan fungsi manajemen. Penerapan fungsi manajemen terbagi atas 3 golongan. Yang pertama ada perencanaan, pengorganisasian, dan fungsi penggerakan. Dalam penerapan fungsi manajemen yang pertama, perencanaan. Dalam perencanaan, manajer operasi menentukan tujuan dari subsistem operasi dari organisasi dan mengembangkan program, kebijakan dan prosedur yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu. Tahap ini mencangkup penentuan peranan dan fokus dari operasi, termasuk perencanaan produk, perencanaan fasilitas, dan perencanaan penggunaan sumber daya produksi. Yang kedua, pengorganisasian. Dalam pengorganisasian, manajer operasi menentukan struktur individu, grup, seksi, bagian divisi, atau departemen dalam subsistem operasi untuk mencapai tujuan organisasi. Manajemen operasi juga menentukan kebutuhan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan operasi serta mengatur wewenang tanggung jawab yang diperlukan dalam melaksanakannya. Dan yang ketiga, fungsi penggerakan. Fungsi penggerakan dilaksanakan dengan memimpin, mengawasi, dan memotivasi karyawan untuk melaksanakan tugas. Fungsi pengendalian dilakukan dengan mengembangkan standar jaringan komunikasi yang diperlukan agar pengorganisasian dan penggerakan sesuai dengan yang direncanakan dan mencapai tujuan. Dan yang berikut, proses transformasi. Kegiatan operasi merupakan bagian dari kegiatan organisasi yang melakukan proses transformasi dari masukan atau input menjadi keluaran atau output. Masukan berupa semua sumber daya yang diperlukan, sedangkan keluaran berupa barang jadi, barang setengah jadi, atau jasa. Dalam perusahaan manufaktur, misalnya industri sepatu, masukan yang diperlukan antara lain berupa material, kain kafas, kulit, sol karet, lem atau paku, modal mesin, dan peralatan tenaga kerja, metode produksi, dan kemampuan manajerial pengelola. Melalui proses transformasi, masukan itu diolah menjadi keluaran yang memiliki nilai tambah yang dalam hal ini berupa sepatu. Perusahaan jasa juga melakukan proses transformasi masukan menjadi keluaran. Misalnya, dalam suatu usaha jasa ekspedisi, proses transformasi terjadi jika masukan ditransformasikan menjadi suatu jenis keluaran berupa jasa pelayanan pengangkutan barang dari satu tempat ke tempat yang lain. Yang berikut ada aplikasi. Manajemen operasi dapat diterapkan di berbagai jenis organisasi, misalnya industri, manufaktur, perkebunan, rumah sakit, perhotelan, atau perbankan. Struktur dasar dan unsur manajemen operasi untuk semua jenis perusahaan itu sama, namun tingkat kepentingan unsur-unsurnya bisa berbeda, tergantung dari jenis perusahaannya. Yang berikut ada jenis organisasi dalam kegiatan operasi. Kegiatan operasi dapat dibedakan menjadi 2 kelompok utama, yaitu organisasi manufaktur dan organisasi jasa.
Organisasi manufaktur merupakan organisasi dari kelompok perusahaan yang menghasilkan barang, sedangkan organisasi jasa merupakan organisasi yang menghasilkan barang tak berwujud atau jasa. Selanjutnya ada perencanaan dalam manajemen operasi. Perencanaan merupakan kegiatan penting dalam manajemen operasi karena dalam perencanaan terkandung arah kebijakan perusahaan, fokus kegiatan, rencana kerja operasional, serta sangat terkait dengan penyediaan dan penggunaan sumber daya manusia dan keuangan. Secara umum, manajemen dapat dibagikan menjadi 3 golongan, yaitu pertama, perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, dan perencanaan jangka pendek. Nah, yang pertama perencanaan jangka panjang. Perencanaan jangka panjang berhubungan dengan hal-hal strategis sehingga pengambilan keputusan menjadi tanggung jawab pimpinan puncak. Dan yang kedua, perencanaan jangka menengah. Perencanaan jangka menengah dimulai setelah perencanaan jangka panjang dibuat. Umumnya memiliki horizon waktu sekitar 6 bulan sampai 2 tahun. Yang ketiga, perencanaan jangka pendek. Perencanaan jangka pendek mencakup waktu yang relatif pendek, biasanya tidak lebih dari 6 bulan. Perencanaan ini menjadi tanggung jawab personel operasi yang bekerja dengan kepala seksi untuk menjabarkan perencanaan jangka menengah menjadi rencana operasional dalam bulanan, mingguan, atau harian. Materi yang tadi saya sudah sampaikan semua mengenai manajemen operasi. Di sini dapat saya simpulkan, kegiatan operasi merupakan kegiatan menciptakan barang dan jasa yang ditawarkan perusahaan kepada konsumen. Oleh karena itu, kegiatan operasi menjadi salah satu fungsi utama dalam perusahaan. Manajemen operasi juga dapat diartikan sebagai aplikasi ilmu manajemen untuk mengatur semua kegiatan produksi agar berjalan efektif dan efisien.